Bab 680. Biar kupikirkan dulu. Mungkin inilah yang disebut dua hati bersatu. Audrey Han merasa, meski ia tak tahu apa yang akan terjadi kelak, tapi mungkin rasanya akan seperti ini saat dua orang menikah. Audrey Han memejamkan mata dan merangkul leher Colden Ye, tapi Colden Ye menarik tangannya dan menggenggamnya. Waktu berlalu, menit demi menit, perlahan Audrey Han mulai mengantuk dan bersandar dalam pelukannya. Tiba-tiba jarinya terasa dingin. Audrey Han terkejut, rasa dingin itu semakin naik, dari ujung ke tengah jarinya. Ia pun mendorong Colden Ye dan menunduk menatap jarinya. Tampak Colden Ye sedang memakaikan sebuah cincin berlian ke jarinya. "Kau, apa yang sedang terjadi?" Audrey Han menatap cincin yang telah setengah tersemat ke jarinya itu dan bergumam. Colden Ye merangkul pinggangnya dan dengan lembut memakaikan cincin berlian itu. Cincin berlian itu berkilau di bawah cahaya bulan. Kapan kau membelinya?" tanya Audrey Han sambil menatap cincin berlian itu. "Kau suka?" Colden Ye tak menjawabnya, ia menggenggam tangannya dan mencium bibirnya dengan lembut. Audrey Han juga tak menjawab apakah ia menyukainya atau tidak. Ia menatap Colden Ye dan bertanya, "Kapan kau membelinya?" Colden Ye tertawa, "Untuk apa menanyakan hal ini? Kau tak menyukainya?" Audrey Han menggeleng. Bukannya ia tak menyukainya, ia hanya ingin tahu, sejak kapan Colden Ye menyiapkan cincin ini, tapi sepertinya, ia tak ingin memberitahunya. Juga, apa maksudnya memberinya cincin berlian ini? "Kenapa kau tiba-tiba memberiku cincin berlian?" Colden Ye mencubit dagunya dan menjawab dengan parau. "Untuk melamar, kau tak memahaminya." Audrey Han langsung tersipu begitu mendengarnya, ia menggigit bibirnya, tentu saja ia tahu, memberinya cincin berlian berarti memintanya menikah dengannya, tapi ia hanya memberikannya begitu saja. Tak ada ritual lain. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Colden Ye mencondongkan diri mendekatinya dan berbisik di telinganya. "Bersediakah kau menikah denganku?" Audrey Han tertegun. Tadi siang, mereka masih bertengkar, dan beberapa hari ini, mereka berada dalam perang dingin. Tapi malam ini, ia tiba-tiba melamarnya. Audrey Han tak bisa memahami sikap pria ini. Ia mengerjapkan mata. Sebelum ia sempat menjawab, Colden Ye telah berkata, "Jika kau tak menjawab, kuanggap kau setuju." "Apa?" Audrey Han terbelalak, "Kapan aku bilang aku setuju?" Colden Ye tersenyum mencemooh, "Jadi kau tak setuju?" "Aku." Ia juga bukannya tak setuju, dengan geram ia berkata, "Inikah caramu melamar?" "Kenapa aku merasa kau tak sedang melamar, tapi sedang memaksaku menikah denganmu?" Mata Colden Ye berkilat, bagaikan hewan buas menatap mangsa. Ia mencengkeram dagu Audrey Han dan memaksanya menatapnya. "Memaksa bagaimana? Apakah aku tak boleh memaksamu? Jika kau tak setuju pun, aku tetap akan menyeretmu ke lokasi pernikahan." Melihat ekspresi garang dan mengintimidasi Colden Ye, Audrey Han tampak agak ciut. Akhirnya ia berkata, "Siapa yang melamar seperti itu? Hanya memasangkan cincin tanpa mengatakan apapun." Colden Ye agak terkejut mendengarnya. "Ini pertama kalinya aku melamar." Audrey Han tertegun sejenak. "Kau baru pertama kali, aku belum berpengalaman." Audrey Han menggertakkan gigi, "Jika kau sudah berpengalaman, mati saja kau." "Jadi," Colden Ye mengelus kepalanya, "tak peduli kau setuju atau tidak, pesta pernikahan akan diselenggarakan bulan depan. Jangan lupa, saat sedang di luar negeri saat itu, kau telah setuju." Mendengar luar negeri, Audrey Han teringat saat Colden Ye tiba-tiba membawanya ke bandara saat itu, ia bertemu keluarga Duanmu. Saat itu, Audrey Han berkata pada keluarga Duanmu, bahwa ia akan menikah dengan Colden Ye bulan depan. Saat itu Audrey Han hanya bercanda, tak disangka Colden Ye menganggapnya serius. Audrey Han tampak terkejut. Kukira saat itu kau hanya bercanda, lagi pula."
Saat itu ialah yang pertama kali membahasnya, ia mengira Golden Ye berkata seperti itu untuk bersikap kooperatif dengannya dan tak mempermalukannya. Kini ia tiba-tiba berkata, pesta pernikahan benar-benar akan diselenggarakan bulan depan. Ini membuat Audrey Han sangat terkejut, ia belum siap, tapi Golden Ye telah memberinya cincin dan pesta pernikahan akan segera diselenggarakan. Audrey Han menatap Golden Ye dengan ekspresi cemas. Bulan depan tinggal sebentar lagi, apakah maksudmu awal bulan atau akhir bulan? Golden Ye mengangkat alis, kau sudah tak sabar. Wajah Audrey Han memerah, siapa yang tak sabar? Aku hanya takut waktunya tak cukup dan aku belum siap. Kau sudah pernah menikah, apalagi yang harus dipersiapkan. Semakin memikirkannya, Audrey Han semakin merasa tindakan ini terlalu gegabah. Ia berdeham, biar kupikirkan matang-matang dulu. Lalu ia mendorong Golden Ye dan masuk ke villa. Begitu masuk ke kamarnya, Audrey Han langsung meraih piyama ganti. Kerah piyamanya tadi basah gara-gara rambut Golden Ye, rasanya sangat tak nyaman. Di dalam kamar mandi, jari-jari Audrey Han gemetaran, butuh waktu lama baginya untuk mengancingkan kancing-kancingnya. Akhirnya, ia mendongak menatap cermin. Wajahnya memerah, ekspresinya tampak sangat gugup, jelas sekali ia tampak gugup dan malu. Hei, Audrey Han, kenapa kau bersikap seperti ini? Dalam hati, ia mengumpat diri sendiri. Ia menghela nafas panjang, lalu membungkuk dan menyalakan keran, membasuh wajahnya dan menepuk-nepuk pipinya. Perlahan, wajahnya tak lagi memerah, air dingin itu telah menenangkannya. Audrey Han memegangi pipinya dan menatap bayangannya di cermin. Ini bukan apa-apa, hanya sebuah lamaran, kau harus tenang. Kau sudah pernah mengalami semua ini sebelumnya, hanya sebuah pesta pernikahan, tak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula, pesta pernikahan hanyalah sesaat, yang penting adalah kebersamaan kalian selanjutnya. Setelah menenangkan diri, Audrey Han mengancingkan piyamanya dan keluar. Bersambung.